Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan fitur backup yang terdapat di aplikasi Gridpost. Untuk masuk ke menu backup, caranya cukup mudah. Anda tinggal mengklik button backup di sini, kemudian akan muncul form tampilan seperti ini. Apa fungsi dari backup data ini? Backup data difungsikan apabila Anda ingin mengambil beberapa data yang terdapat di dalam aplikasi Gridpost. Bisa Anda lihat di sini ada form pilihan. Form pilihan ini berisi data-data yang ingin Anda backup gitu ya. Misalnya database. Nah, ketika aplikasi ini ada pembaharuan, otomatis itu Anda harus membackup database-nya terlebih dahulu gitu ya, supaya database yang sebelumnya sudah Anda inputkan itu aman gitu ya, tidak terhapus gitu. Nah, misalnya saya akan membackup database ini. Kemudian di bawahnya itu ada extension file. Jadi ini itu adalah pilihan. Jadi Anda itu mau membackup file database ini ke dalam format apa nih? Mau PDF atau ke Excel gitu ya. Berhubung aplikasi ini itu database-nya dibuat menggunakan Excel, maka saya akan membackupnya ke Excel. Apabila Anda ingin mencetaknya atau ingin melihat tampilan datanya berupa PDF, ya tinggal klik backup to PDF. Jadi berhubung di sini saya ingin membackupnya ke dalam Excel, maka pilih di sini backup to Excel. Oke, setelah Anda memilih backup datanya itu apa, kemudian memilih extension filenya itu apa, langkah selanjutnya Anda tinggal mengklik tombol start yang ada di sini. Klik start. Nah, kemudian misalnya saya akan menyimpan hasil backupannya itu di kemudian aplikasi toko, ya udah di aplikasi toko aja ya. Kemudian tuliskan file name-nya apa. Misalnya file name-nya saya akan tuliskan database backup. Oke. Sorry, B-nya kecil. Database backup. Oke, kemudian klik save. Nah, setelah backup statusnya itu menampilkan tulisan backup berhasil, ya berarti prosesnya ya sudah selesai ya. Backup itu sudah berhasil. Oke. Langsung kita lihat hasil backupannya disimpan di mana tadi tuh. Oke, di main aplikasi ya. Nah, oh sorry, aplikasi toko ya. Nah, ini ya hasil backupan tadi, database backup. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah hasil backup yang sudah kita lakukan tadi. Sorry. Gini ya. Nah, ini totalnya ada 4000 item. Nah, apabila proses backup tadi misalnya kan sudah di backup nih database, maka aplikasi ini sudah aman gitu ya databasenya. Jadi Anda bisa melakukan pembaharuan aplikasi nantinya. Anda pun bisa membackup data retur misalnya, kemudian data transaksi, ada ordering, ada receiving, ada damage product, ada transaksi, ada pelunasan kredit gitu ya. Anda juga bisa membackup file-file lainnya gitu ya. Oke, mungkin itu ya fungsi dari fitur backup. Nah, kemudian di samping button backup itu ada button setting. Apa fungsi dari button setting ini? Ya, fungsinya untuk merubah ini ya, untuk merubah inisial data toko. Jadi, form data toko ini juga sebenarnya sudah bisa diisikan gitu ya pada saat pertama kali Anda menjalankan aplikasi Gridpost. Tapi, kalau misalnya ingin ada perubahan, misalnya perubahan pada kasirnya gitu ya, atau nomor telepon, atau nama toko, atau modal kasirnya gitu ya, itu Anda bisa melakukan penyetingan ulang inisial data toko ini di menu setting gitu ya. Jadi caranya ya cukup klik setting, kemudian unlock, misalnya modal kasirnya di sini yang tadinya 100.000 jadi 200.000 misalnya. Kemudian set. Nah, gitu ya. Di sini juga akan berubah. Nah, itu untuk fungsi tombol setting di sini. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu lain yang ada di sini. Di sini ada new post. Fungsi dari new post ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian reset app itu untuk mengembalikan pengaturan awal dari aplikasi Gridpost, dan juga di sini ada refresh me. Apa fungsi dari refresh me ini? Nah, si refresh me ini itu digunakan apabila aplikasi Gridpost ini mengalami stuck loading. Misalnya, ketika Anda men-scan sebuah barcode pada item atau barang,
Tetapi si barcode-nya itu tidak muncul nih di kolom ID barang ini, ataupun ketika Anda menginput barcode-nya secara manual ya, misalnya 08. Nah, ini kan muncul nih. Pada saat stuk loading, biasanya itu tidak bisa muncul gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, maka Anda perlu ini ya, mengklik tombol refresh me. Nah, di sini ada dua fungsi tombol, di mana yang only refresh itu berarti Anda hanya merefresh aplikasi GridPOS ini. Sedangkan close securely itu berarti Anda mengeluarkan aplikasi GridPOS ini, tetapi data yang sebelumnya sudah diinputkan itu akan tersimpan gitu ya. Jadi ini keluarkan secara aman. Di sini juga sudah saya sertakan ya panduannya. Baik, di atas button refresh me itu ada print data. Apa fungsi dari print data ini? Sebelumnya kita sudah bahas ya fungsi dari print data ini, yaitu pada saat kita itu melakukan proses retur gitu ya, retur produk, yaitu ada di sini nih, retur. Jadi nanti juga kita pada saat melakukan proses image produk, kemudian kita ingin mencetak bukti image-nya, itu ya di ini, di fungsi print data ini. Begitupun pada saat kita melakukan proses receiving dan ordering, semua datanya itu apabila kita ingin mencetaknya ya ada di sini nih, fungsi print data itu gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja ya penjelasan beberapa fitur tambahan lainnya yang sebelumnya mungkin belum saya bahas. Saya harap Anda memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.